Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita akan bahas adalah sosok ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda susuannya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Beliau adalah Halimah binti Abdullah bin Al-Haris As-Sa'diyah. Berasal dari perkampungan atau dari qaryah Bani Sa'ad. Suami beliau adalah Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Dan Halimah ini, teman-teman, memiliki anak-anak, yang nanti kelak anak-anaknya menjadi saudara sesusuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara anak-anak beliau adalah Abdullah, Anisah, dan Judamah. Ada yang mengatakan di antara anaknya adalah Hudzafah. Hudzafah ini yang nanti kelak terkenal dengan sebutan Syaimah. Mereka adalah anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah dan Al-Harith bin Abdul Uzza. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, beliau pernah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad dan meminum dari air susu ibunda Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar bahasa di perkampungan Bani Sa'ad, sehingga tak heran kalau bahasa Rasulullah SAW adalah yang paling fasih di dalam bertutur kata. Mari kita bersama-sama belajar apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Halimatus Sa'diyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biarkanlah ibunda kita Halimah As-Sa'diyah yang akan mengabarkannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkampungan Bani Sa'ad adalah sebuah perkampungan di mana wanita-wanita di sana terkenal dengan pekerjaannya untuk mencari anak-anak susuan. Termasuk dari ibunda kita Halimatus Sa'diyah. Beliau mengatakan bahwasanya di musim kemarau, ketika masa paceklik, yang mana ketika itu tanaman-tanaman kering kerontang, hewan-hewan mereka lapar karena tidak menemukan air, maka ibunda kita Halimah As-Sa'diyah, ibunda Rasulullah SAW, ibunda susuannya, pergi bersama wanita-wanita lain dari perkampungan Bani Sa'ad, pergi ke kota Makkah untuk mencari anak-anak susuan. Sesampainya di kota Makkah dan sebelum sampai ke kota Makkah, maka kata Halimah, aku membawa keledaiku yang kurus sekali, sampai-sampai rombonganku ketika itu mengatakan bahwasannya mereka tertinggal karena kendaraan hewan tunggangan yang aku bawa. Jadi teman-teman, ibunda Halimah ini ketika dari perkampungan Bani Sa'ad menuju kota Makkah mengendarai hewan tunggangan yang mana hewannya itu kurus, sehingga ketika hewannya itu kurus, berjalannya juga lambat. Dan ini yang membuat akhirnya teman-teman rombongannya mengatakan, ya Halimah, engkau tertinggal dari rombongan. Dan sesampainya di kota Makkah, teman-teman, ia melihat kawan-kawannya sudah mendapatkan anak susuan. Dan di kota Mekah terdapatlah ketika itu Nabi kita Muhammad SAW yang masih sangat-sangat kecil. Ibunda Halimah berkata bahwasanya ketika ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengetahui bahwasanya Muhammad kecil sudah tidak lagi memiliki ayah, maka ketika itu Halimah pun meninggalkannya. Awalnya tidak mau untuk menyusui, untuk membawa Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi anak susunya. Bukan hanya ibunda Halimah yang melakukan hal demikian, tapi setiap wanita yang datang kepada ibunda Rasulullah SAW, kepada Aminah, dan mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim, maka wanita tersebut meninggalkan dan tidak jadi membawa Rasulullah SAW untuk disusuinya.
Mereka berpikir kalau Rasulullah SAW adalah anak yatim, dari mana mereka akan mendapatkan upah? Ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Kalau bayi-bayi lain yang ada di kota Mekah, mereka memiliki ayah. Dan ibu susuan ini biasanya nanti mengambil upah dari jasa menyusui anak-anaknya. Maka subhanallah teman-teman, ketika tiba saatnya rombongan ibunda kita, ya, ibunda Rasulullah SAW Halimatus Sa'diyah, ya, beserta kawan-kawannya akan kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, Halimah belum menemukan anak yang akan dibawanya. Maka beliau pun mengatakan kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa anak susuan di antara rekan-rekanku. Aku ingin seperti mereka yang membawa anak-anak susuan." Karena kita tahu teman-teman, jarak yang ditempuh oleh mereka dari perkampungan Bani Sa'ad menuju kota Makkah itu jarak yang jauh. Jadi pantas kalau Halimatus Sa'diyah yang merasa sedih ketika tidak lagi menemukan anak susuan yang akan dibawa pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. Maka Halimah pun mengatakan kepada suaminya, "Sepertinya kita tidak mengapa untuk mengambil Muhammad yang yatim agar kita bawa ke perkampungan Bani Sa'ad." Semoga Allah, lihat bagaimana doanya Halimatus Sa'diyah ketika akan mengambil Muhammad kecil. Kata Halimatus Sa'diyah, semoga Allah menjadikannya berkah bagi kita. Subhanallah teman-teman. Akhirnya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya mendatangi kembali rumah Ibu Aminah, ya, dan mengambil Muhammad kecil yang yatim, ya, agar diizinkan untuk ikut bersama mereka, agar diizinkan menjadi anak susuannya. Maka kakeknya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu Abdul Muttalib, ya, beliau bertanya kepada Halimah, "Siapa namamu?" Ya, "Halimah As-Sa'diyah." Maka kata Abdul Muttalib, Halimah itu artinya penyantun, ya, penyayang. Halimah santun. Sa'diyah itu kebahagiaan. Maka kata Abdul Muttalib, "Aku bertafaul, aku berharap, ya, dengan namamu, berbaik sangka dengan namamu Halimatus Sa'diyah, engkau akan merawat cucuku dengan sebaik-baiknya." Ya. Bahkan ibunda Halimatus Sa'diyah pernah di waktu zaman dahulu kala, beliau juga adalah wanita yang pernah mengasuh Abu Sufyan bin Al-Haris, ya, bin Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah SAW. Dan beliau juga pernah menyusui paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Sehingga tak heran kalau Abdul Muttalib pun mengizinkan cucu tersayangnya, ya, untuk dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian Halimatus Sa'diyah kawan-kawan bercerita kembali di dalam cerita beliau mengatakan, "Saya dan suami akhirnya kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, dan sebelum sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, kami harus singgah di suatu tempat, ya, karena perjalanan yang jauh, safar itu melelahkan, ya, dan mereka singgah dulu untuk beristirahat sejenak." Nah, beliau terkejut teman-teman, Halimatus Sa'diyah terkejut mendapati, mohon maaf, susunya beliau, payudaranya beliau itu kembali lagi akhirnya bisa mengeluarkan air susu yang sangat-sangat deras, ya. Karena sebelumnya Halimatus Sa'diyah mendapati bahwasanya ia mendapati dirinya tidak bisa mengeluarkan air susu karena faktor kekeringan yang ada di desanya, ya. Subhanallah teman-teman, Allah berikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah, ya. Didapatinya, ya, payudara beliau berisi air susu yang penuh dan bisa menyusui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW
bisa menyusu dengan kenyang, ya. Sampai-sampai bukan hanya Rasulullah SAW, bukan hanya Muhammad kecil yang bisa menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, anak-anak beliau pun bisa menyusu dengan kenyang. Dan beliau pernah mengatakan, sebelum kami berangkat ke kota Makkah, ya, kata beliau, aku mengalami, keluargaku mengalami, ya, di mana anak-anakku, kata Halimatus Sa'diyah, tidak pernah bisa tidur karena tangisan mereka disebabkan laparnya mereka ingin minum air susu tapi tidak ditemukan air susu itu di dalam ibunya, ya. Maka sejak Muhammad kecil bersama Halimatus Sa'diyah, ya subhanallah, kata Halimatus Sa'diyah, aku merasakan demi Allah, ya, aku merasakan tidur yang nyenyak, ya. Sampai-sampai kami itu kekenyangan. Dan inilah keberkahan yang Allah berikan, teman-teman. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, subhanallah. Jangan pernah kita menyepelekan sesuatu yang kecil. Jangan pernah kita memandang sesuatu dari zahirnya saja. Bisa jadi sesuatu yang tidak baik di hadapan kita ternyata itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang di hadapan kita baik belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana wanita-wanita Bani Sa'ad ketika itu tidak mau mengambil Muhammad kecil untuk dijadikan anak susuannya. Mereka memandang bahwasanya itu tidak baik untuk mereka bawa. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan di dalam diri Muhammad kecil. Sampai-sampai bukan hanya keberkahan yang Allah berikan untuk keluarga Halimatus Sa'diyah, melainkan yang lebih terkejut lagi, ternyata Allah pun memberikan, ya, kebaikan untuk hewan tunggangan Halimatus Sa'diyah. Suami Halimatus Sa'diyah mengatakan, kata beliau, ketika kami keluar, ya, dari tempat persinggahan, kami mendapati keledai yang kami tunggangi yang dulu adalah keledai yang kurus, ya. Ternyata kami dapati keledainya gemuk dan berjalan dengan cepat. Sampai-sampai teman-teman, subhanallah, ya, karena keledainya Allah gemukkan, keledainya Allah jadikan kuat, ya, bisa berjalan dengan cepat. Sampai-sampai keledai itu akhirnya mengalahkan rombongan kawan-kawannya yang dulu meninggalkannya. Dan kawan-kawannya Halimatus Sa'diyah merasa heran dan mengatakan, wahai putri Abu Du'aib, wahai putri Abu Du'aib. Putri Abu Du'aib itu adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah terkenal dengan sebutan putri Abu Du'aib. Kata mereka, wahai putri Abu Du'aib, celakalah kamu karena engkau terlalu tergesa-gesa, ya, terlalu cepat jalannya. Bukankah itu adalah keledai yang dulu engkau bawa, ya? Bukankah itu adalah hewan tunggangan yang engkau bawa bersama suamimu saat kita berangkat, yang dulu tertati-tati karena kurus? Maka Halimatus Sa'diyah pun mengatakan, demi Allah, benar, ini adalah keledai yang sama, ya, bukan keledai yang lain. Subhanallah. Maka kata kawan-kawannya, demi Allah, ini ada sesuatu yang di luar kejadian yang luar biasa, gitu. Subhanallah, teman-teman. Nah, sesampainya mereka di perkampungan Bani Sa'ad, mereka pun dibikin terkejut lagi. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa-peristiwa yang membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dulu sebelum Halimatus Sa'diyah bersama suaminya pergi ke kota Mekah, mereka itu punya, biasanya kalau orang kampung punya hewan-hewan gembalaan. Di antara hewan gembalaannya mereka itu kambing. Dan kambing-kambing mereka, teman-teman, sebelum Halimatus Sa'diyah yang membawa Muhammad kecil untuk disusuinya, kambing-kambing mereka itu kurus gitu ya. Tidak keluar air susu barang setetes pun karena saking kurusnya. Di antara penyebabnya karena kambing-kambingnya tidak bisa makan, rumput-rumputnya kering ya, tidak ada hujan ya. Dan membuat semuanya paceklik. Subhanallah.
Halimatus Sa'diyah bersama suaminya ketika sampai di kediamannya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terkaget-kaget. Mereka melihat kambing-kambing yang mereka tinggalkan berada dalam keadaan kenyang dan kantong susunya penuh dengan susu. Subhanallah. Sehingga kata Halimatus Sa'diyah, kami bisa memerah dan meminumnya. Padahal orang-orang di sekitar mereka yang menggembalakan kambing juga, ya, kambing-kambing mereka masih tetap seperti semula keadaannya, ya, kurus, tidak ada air susu setetes pun yang bisa mereka minum. Subhanallah, sampai-sampai teman-teman, orang-orang di Bani Sa'ad, ya, di perkampungan Bani Sa'ad sampai-sampai menyuruh utusan-utusan mereka yang menggembalakan kambing, ya, untuk digembalakan kambingnya di tempat yang biasa Halimatus Sa'diyah bersama suaminya menggembalakan kambing. Kata mereka, pergilah ke tempat yang biasa domba-domba, yang biasa kambing-kambing Halimah makan dari sana. Dan subhanallah, ya, walaupun mereka sudah berusaha, tapi tetap Allah belum menjadikan kambing-kambing milik kawan-kawan Halimatus Sa'diyah gemuk, ya. Hanya kambing-kambing Halimatus Sa'diyah keluarga Al-Haris yang gemuk-gemuk dan bisa menghasilkan air susu. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Allah berikan keberkahan, ya, di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka barang siapa yang ia bisa mengambil apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu perkataan yang beliau ucapkan, perbuatan yang beliau contohkan, disitulah terdapat keberkahan. Siapapun dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupannya dia berusaha untuk meneladani sosok Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ya Allah berikan keberkahan, maka kita pun akan bisa mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Ya. Akhirnya Muhammad kecil teman-teman, ya, hidup di keluarga Al-Haris, ya, di keluarga Halimatus Sa'diyah, ya, di perkampungan Bani Sa'ad. Dan suatu hari Muhammad kecil sedang bermain bersama saudara sesusuannya, ya, yang tadi Abdullah, Syaima. Ya. Tiba-tiba saudara sesusuannya dikagetkan dengan kedatangan dua orang laki-laki, ya, yang memakai gamis berwarna putih katanya. Yang memakai pakaian putih, yang membawa Muhammad kecil, membaringkannya, kemudian membelah perutnya, ya, dan mengambil sesuatu dari jasad Rasulullah SAW, ya. Dan itu akhirnya membuat anak-anak Halimah lari ke rumahnya, ya, mengadu kepada ibunya, melihat kejadian tersebut, melihat Muhammad dibawa oleh dua orang laki-laki. Kemudian mereka dengan tergopoh-gopoh lari ke rumahnya, mengadu kepada ibunya, wahai ibuku, lihatlah, ya, lihatlah apa yang terjadi kepada Muhammad kecil. Lihatlah apa yang terjadi kepada Muhammad kecil. Muhammad telah dibawa oleh dua orang laki-laki, gitu. Dan itu akhirnya membuat teman-teman subhanallah, karena kasih sayang ibunda Halimatus Sa'diyah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Al-Haris, ya, kasih sayang mereka berdua kepada Nabi Muhammad, mereka terkejut dan mereka lari, ya, ingin mengetahui lebih dalam kondisi Muhammad kecil. Jadi dapatinya ketika itu Nabi Muhammad SAW, ya, dalam keadaan berdiri, wajahnya pucat, ya. Dan ibunda Halimah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai putraku, apa yang terjadi denganmu, ya. Dan Nabi Muhammad pun menjelaskan, Muhammad kecil menjelaskan, dua orang laki-laki berpakaian putih mendatangiku, membaringkanku dan membelah perutku, ya, dan mengambil sesuatu dariku. Itu ternyata siapa teman-teman? Yang datang itu adalah malaikat, ya. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, ya, hati Rasulullah SAW, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi, ya. Subhanallah, dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa.
Nah, setelah peristiwa ini, Halimah pun akhirnya khawatir. Jangan-jangan, kata beliau, Muhammad telah diganggu oleh makhluk yang aneh-aneh katanya. Kita bisa bayangkan enggak sih kalau ada orang tua nih ya, memiliki anak dan anaknya tuh sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Tiba-tiba teman-teman sebayanya lapor ke kita dan mengatakan bahwasanya anak kita diculik misalnya. Maka kita kan sebagai orang tua langsung kaget ya, mencari mana anakku. Dan setelah melihat anak kita, ternyata anak kita dalam keadaan ketemu anaknya tapi dalam keadaan mukanya pucat ya. Maka kita pun akan takut ya, akan khawatir lah. Itu yang dirasakan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, alangkah baiknya kalau kita kembalikan Muhammad kecil kepada ibunya ya. Karena aku khawatir setan akan mencelakainya ya. Jadi dikiranya yang mengambil Nabi Muhammad SAW itu adalah syaitan. Ya. Maka sesampainya mereka di kota Makkah ya, dan ketika itu melapor kejadian ini kepada ibu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ibunda Aminah ya. Maka Aminah pun mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah, kata beliau, lihat teman-teman apa yang dikatakan oleh Ibunda Aminah. Kata beliau, demi Allah, setan tidak akan mampu mengganggu Muhammad kecil, karena anakku ini punya kelebihan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya, di pangkuan ibunya, dan ibunya mengatakan, wahai Halimah ya, saat aku dulu mengandung Muhammad, aku bermimpi ada cahaya yang keluar dari diriku. Dan cahaya itu menyinari istana-istana Busra di Syam. Kemudian saat aku melahirkan Muhammad kecil, ya, maka ia turun dan meletakkan kedua tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Ya. Subhanallah teman-teman. Maka Ibunda Aminah mengatakan, tidak mungkin ya Muhammad itu diganggu oleh syaitan ya. Karena ia adalah seorang yang kelak akan Allah jadikan orang yang besar. Jadi Aminah sangat-sangat yakin kalau putranya itu kelak akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang banyak ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda kita Aminah ya, ketika itu mengatakan kepada Halimah, jika demikian halnya, tinggalkanlah Muhammad dan engkau pulang lagi, silahkan ke perkampungan Bani Sa'ad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Al-Haris pun ya bergegas pulang dengan sangat sedih ya, karena harus berpisah dengan anak yang selama ini mereka hidup dengan Muhammad kecil, dan Muhammad kecil tidak pernah merepotkannya ya. Subhanallah teman-teman, sedihnya Halimah ya. Bisa kita bayangkan di zaman kita sekarang ini, kalau ada anak yang sudah kita asuh bertahun-tahun, hidup bersama keluarga kita, tiba-tiba diambil lagi misalnya ya oleh orang tuanya, maka itu sedih. Jangankan manusia. Saya pernah melihat seorang ibu yang pernah merawat ya seekor kera waktu itu, seekor monyet. Diasuhnya dari kecil ini. Kemudian setelah itu saya lihat di videonya itu dibawa oleh dibawa oleh kayak Satpol PP itu loh, diamankan, entah mau dibawa kemana. Ibunya tuh sampai yang merawatnya itu, wanita itu nangis sejadi-jadinya ya. Itu manusia dengan hewan. Bagaimana ini dengan manusia dengan manusia ya. Pastinya merasakan kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Subhanallah. Dan inilah yang terjadi dalam diri Halimatus Sa'diyah. Akhirnya perpisahan pun terjadi ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibunda kita Halimah ya hidup sampai usia tua, dan pernah suatu hari ya ibunda Halimah datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memuliakannya. Ketika itu Rasulullah SAW memakai selendang. Rasulullah SAW menggelarkan selendang itu untuk ibu susuannya ya. Dan terlihat dari rona muka Rasulullah SAW itu bahagia menerima kedatangan ibu Halimatus Sa'diyah ya. Subhanallah. Inilah sosok Rasulullah SAW ya. Ke ibu susuannya saja beliau sangat-sangat memuliakan. Sampai-sampai ketika itu Halimah mengatakan ya bahwasanya di perkampungan Bani Sa'ad terdapat kekeringan yang sangat luar biasa, paceklik yang sangat luar biasa, dan banyak hewan-hewan ternak yang akhirnya mati. Subhanallah teman-teman, ketika itu Rasulullah SAW ya berbincang dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid ya. Dan subhanallah akhirnya Rasulullah SAW dan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid memberikan Halimatus Sa'diyah 40 ekor kambing ya, dan seekor unta yang bisa dikendarai oleh Halimatus Sa'diyah. Subhanallah. Dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang berbahagia ini, seseorang hendaklah dia bisa membalas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Rasulullah SAW membalas kebaikan Halimatus Sa'diyah yang telah merawatnya, yang telah menyusuinya, yang telah mengajarkan Muhammad kecil. Dan ketika itu Rasulullah SAW memuliakan, benar-benar memuliakan dan menjamu, memberikan yang terbaik untuk ibu susuannya. Subhanallah. Bukan hanya itu teman-teman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah suatu hari juga ya, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada ibu susuannya, kepada Halimah Sa'diyah. Ketika itu di dalam kehidupan Rasulullah SAW ya pernah beliau menawan orang-orang dari Bani suku Hawazin ya. Dan setelah mereka tahu ya, setelah diberitahu Rasulullah SAW, setelah diberitahu bahwasannya suku Hawazin ini masih ada hubungan kekerabatan dengan ibunda kita Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Rasulullah SAW mengingat kebaikan ibunda Halimatus Sa'diyah dan Rasulullah SAW memerdekakan mereka. Subhanallah ya. Memerdekakan mereka karena Rasulullah tahu bahwasanya ini adalah keluarganya. Masya Allah ya, luar biasa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Halimatus Sa'diyah ya, beliau akhirnya wafat di kota Madinah ya, dan dimakamkan di pekuburan Baqi'. Wallahu taala a'lam bissawab.